Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di kelas online kelas Sejarah Indonesia. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan perang maupun yang tidak gugur. Karena perjuangan mereka sangat berat, ya, sangat berarti bagi kita sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini karena jasa mereka, jasa leluhur kita. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama untuk mengenang, ya, hening sejenak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan mereka, paling tidak mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan Indonesia ini. Nah, gitu ya. Oke, berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Doa sudah kita panjatkan. Ya, yang belum absen silakan absen. Bisa di grup WhatsApp, bisa di chattingan yang ada di bawah ini, ya. Silakan bebas mau absen di mana. Yang jelas saya menyediakan absen dua, yaitu satu di grup WhatsApp, dua ya di chat video ini. Oke, sebelum kita ke pendalaman materi, ya, saya ingin menyampaikan, ini penting sekali. Maka dari itu simak dengan baik, ya anak-anak. Sebelum kita ke materi, saya ingin menyampaikan sebelum itu saya akan paparkan sedikit penggambaran tentang dua cara perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Satu dengan cara perang, yang kedua dengan cara diplomasi. Kita tahu bahwa perang ini perangnya melawan sekutu. Setelah sekutu ini kocar-kacir dan menyerah, kemudian keinginan untuk menguasai Indonesia ini diserahkan kepada Belanda sepenuhnya. Karena memang Belanda ini yang punya niat menggebu-gebu untuk menduduki Indonesia lagi, gitu. Jadi dengan cara perang ini dulu kita perang dengan para sekutu. Kemudian yang kedua ini diplomasi, ini kita perang secara diplomasi atau debat atau musyawarah, atau ada perjanjian yang kita kenal, ada Linggarjati, ada Renville dan lain sebagainya. Itu cara diplomasi kita dengan Belanda, gitu. Namun sebelum kita masuk ke sana, anak-anak perlu pahami dulu, ini sangat penting sekali, simak dengan baik, kompetensi dasar.
Jadi kompetensi dasar kita itu satu, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kemudian yang kedua, mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Permesti, G30S, PKI. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini tidak hanya kita bertahan dari luar, yaitu sekutu dan Belanda, bukan, tapi kita juga mendapatkan serangan dari saudara-saudara kita sendiri yang hendak mengganti ideologi Pancasila. Contohnya ini ada PKI, ada DITII, ada APRA, ada Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesti, G30S, PKI. Nah, ini adalah kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang tidak setuju atau tidak sepakat dengan Pancasila. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak, mengelola informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Jadi ada baiknya kita mencari informasi sebanyak-banyaknya dari sudut pandang sejarawan. Banyak sekali sejarawan di Indonesia, ya. Kita bisa gali informasi-informasi itu dari berbagai aspek atau persepsi mereka gitu. Kemudian yang keempat, anak-anak, kita menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesti, G30S, PKI. Nah, ini nanti kita akan bahas satu per satu, ya. Nah, ini saya saya buatkan kompetensi dasar kita agar supaya kita tahu gambarannya. Kita kira-kira belajar tentang apa sih dalam perjuangan leluhur kita dalam mempertahankan kemerdekaannya, begitu. Nah, kemudian anak-anak, ini juga sangat penting, ya, mengenai tujuan pembelajaran. Nah, ya kan, tidak mungkin kita tidak mengetahui tujuan pembelajaran. Orang mau pergi kalau tidak punya tujuan, maka dia akan tersesat, gitu ya. Dia tidak tahu arah, maka bingung. Saya ini mau kemana, bingung. Nah, maka dari itu sama dengan belajar kita. Kita belajar ini tujuan kita apa? Belajar sejarah Indonesia ini, khususnya di perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini, tujuannya apa? Nah, perlu diketahui anak-anak, tujuan pertama yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kalian dituntut mampu menganalisis, ya, dari strategi dan bentuk perjuangan leluhur kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian dituntut untuk mengetahui upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesti, G30S, PKI. Banyak sekali ini anak-anak yang ingin
menggulingkan negara kita ini, bahkan sampai sekarang anak-anak ya, sampai sekarang masih ada saja. Dan saya yakin ini 100% yakin ini anak-anak, sebetulnya ini adalah upaya-upaya dari luar yang mempengaruhi saudara-saudara kita untuk menggulingkan negara ini dengan ideologi-ideologi yang mereka tawarkan. Begitu ya anak-anak. Jadi ada dua yang kita hadapi. Satu yaitu sekutu dan Belanda ini sudah jadi satu ya, karena Belanda juga sekutu. Kemudian kita menghadapi saudara kita sendiri. Itu yang paling berat anak-anak. Gitu ya. Kemudian nah, kita langsung saja masuk ke materi ya, langsung ke pendalaman materi. Ini ada perjuangan bangsa Indonesia menghadapi bahaya dari luar dan dalam negeri pada masa awal kemerdekaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita ini menghadapi dua musuh, yaitu dari luar ini sekutu ya, dan kemudian dari dalam ini diantaranya yaitu PKI, ada DITI, APRA dan lain sebagainya tadi ya. Nah, apa saja itu nanti kita akan pelajari dari perjuangan ini, yaitu perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari sekutu dan Belanda. Itu ya, ini yang dari luar. Itu sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian yang kedua, upaya bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dua ini nanti kita akan pelajari, gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu, gitu. Mulai kita akan mempelajari serangan dari luar yang hendak ingin mencengkram Indonesia kembali, gitu. Yuk, kita mulai dari perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari sekutu dan Belanda. Ada apa saja? Yaitu perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dari sekutu, alias perang. Karena kita adu fisik, kita kalau sudah fisik ini tetap mengangkat senjata. Kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Nah, dari Belanda ini setelah kekalahan sekutu kemudian diserahkan lagi ke Belanda, ya kan? Kemudian Belanda menghadapi para pejuang kita ini, leluhur kita ini dengan upaya diplomasi, ya kan? Diplomasi ini selalu menguntungkan orang Belanda karena rekayasanya ya, karena orang mereka ini sangat sangat bisa dibilang licik lah gitu ya, gitu. Jadi itu dulu sekali ya, waktu masa-masa proklamasi baru saja merdeka. Jadi gitu anak, setelah sekutu ini menyerah dan putus asa, kemudian mereka pulang, kemudian diserahkan lagi ke Belanda. Wong sekutu saja kalah dengan kita, ya kan, apalagi Belanda. Ini kalau perang fisik, maksudnya adu fisik. Nah, oleh karena itu mereka memakai jalan diplomasi, begitu. Makanya ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, apalagi meja bundar, dan masih banyak lagi nanti kita pelajari satu persatu. Ya, lebih-lebih nanti semoga kita bisa bertatap muka dalam mempelajari ini nanti ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat hilang, begitu, sehingga kita bisa bertatap muka kembali.
Ya kalau ndak ya kita daring ini. Saya akan buatkan materi dalam bentuk video ini sehingga anak-anak bisa mendengarkan dan mencermati dengan santai di rumah gitu ya, sambil ngopi bisa, sambil makan cemilan bisa, enak toh. Oke, kita teruskan anak-anak. Nah, perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dari sekutu. Apa saja itu? Satu, pertempuran 10 November Surabaya. Kemudian yang kedua ada Palagan Ambarawa. Kemudian yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Nah, anak-anak, sebenarnya di berbagai daerah banyak sekali pertempuran-pertempuran yang melawan sekutu. Tapi di tempat-tempat lain itu hanya pertempuran kecil. Tapi yang terkenal ini tiga ini, yang terkenal ya anak-anak. Yang terkenal ini tiga ini sehingga memunculkan hari-hari yang sangat penting, seperti pertempuran 10 November ini diperingati hari setelah ini ya, 28 November ya. Nah, ini setelah pertempuran Surabaya ini ada diperingati Hari Pahlawan gitu kan. Ini karena saking besarnya pertempuran ini dan memakan korban ratusan ratusan ribu jiwa gitu. Namun peperangan dimenangkan oleh kita karena mereka kehilangan 2 jenderal ketika perang